Rifadli Bahsuan alias RB resmi mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada Kamis 25 Maret 2024. Diketahui usai menjalani 6 jam pemeriksaan oleh tim penyidik Kejari Kota Gorontalo. RB ditemani kuasa hukumnya keluar ruangan pemeriksaan dengan mengenakan rompi berwarna pink. Kadis PUPR Kota Gorontalo tersebut akan mendekam di Rutan Gorontalo yakni selama 20 hari. Pihaknya diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sistem pengelolaan air minum Dungingi Kota Gorontalo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Herjianto Tangahu, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Tribuner, selamat siang dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Gorontalo. Pada saat kemarin, pada tepatnya 25 Maret 2023, Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri Gorontalo atau Kejari guna dilakukan pemeriksaan dan juga sekalian dengan penetapan dan mengenakan pakaian tahanan dari Kejari Kota Gorontalo, di mana sebelumnya pada tanggal 20 Maret ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi sistem pengadaan air minum Spam Dungingi Kota Gorontalo yang anggarannya bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional. Kemudian pada tanggal 22 Maret menyusul 2 orang yang diketahui sebagai anggota atau mohon maaf pegawai dari Dinas PUPR, dan Rivaldi Baswan atau RB juga pada saat itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka, namun yang bersangkutan diketahui berada di luar daerah, sehingga pada saat kemarin barulah kemudian RB menyambangi kantor dari Kejari Kota Gorontalo pada pukul 9:15 Indonesia bagian tengah. Kemudian dicecar sekitar kurang lebih 40 sampai 60 pertanyaan oleh pihak penyidik dan bagian Pitsus Kejari Kota Gorontalo, yang pemeriksaannya itu sampai dengan pada pukul 16:30 Indonesia bagian tengah atau sekitar kurang lebih 6 jam. Setelah dilakukan pemeriksaan, RB keluar bersama 2 pengacaranya. Namun RB saat keluar, ia sudah menggunakan rompi tahanan Kejari dan kemudian segera masuk ke mobil yang sebelumnya sudah diparkirkan di depan halaman kantor Kejari Kota Gorontalo. Dan terpantau juga di lokasi kejadian, atau mohon maaf, di lokasi Kejari Kota Gorontalo, ada puluhan aparat sipil negara atau ASN yang berasal dari kantor dinas PUPR turut serta datang menyaksikan kepala dinasnya diangkut menggunakan mobil tahanan Kejari Kota Gorontalo, di mana pada kesempatan itu berdasarkan wawancara kami dengan salah satu pegawai menyebut bahwa kedatangan mereka guna memberikan dukungan moral kepada kadis yang bersangkutan atau dalam hal ini RB, guna agar tetap sehat dan kuat menjalani proses hukum yang sementara berjalan. Dan diketahui sebelumnya bahwa memang RB turut serta terlibat dalam proses dugaan tindak pidana korupsi dana pemulihan ekonomi nasional untuk proyek sistem pengadaan air minum Spam Dungingi Kota Gorontalo, di mana dari total akumulasi dari perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo, tercatat total kerugian negara mencapai 2 miliar, dan saat ini sudah ada 7 tersangka yang ditetapkan sebagai anggota. 3 di antaranya merupakan ASN di PUPR Kota Gorontalo, satunya merupakan kadis, dan sisanya 4 orang lainnya merupakan pihak konsultan dan pihak pengawas. Dan perlu kami sampaikan juga perihal soal kasus ini, memang sebelumnya sempat menyinggung soal gratifikasi yang mengalir ke 2 oknum caleg Kota Gorontalo sebesar 800 juta. Namun pada kesempatan tersebut, Junaidi selaku tim penyidik dari Kejari Kota Gorontalo menyebut bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dari sekitar 20-an saksi, tidak ada satupun saksi yang menyebut oknum caleg yang disebut-sebut menerima gratifikasi tersebut. Dan juga dari para tersangka, 7 orang tersangka lainnya juga tidak menyebut salah satu oknum caleg yang diduga mendapatkan aliran dana gratifikasi dari proyek tersebut. Dan juga dikonfirmasi atau diklarifikasi oleh pihak penyidik bahwa memang sebelumnya ada pertemuan antara anggota DPRD atau ketua DPRD Kota Gorontalo dan juga kepala Kejari Kota Gorontalo, di mana memang hal itu disebut-sebut menyalahi kode etik dari Kejari. Namun pada saat tersebut Junaidi menyebut bahwa memang tidak ada penyalahan kode etik karena memang
pada saat pertemuan itu digelar secara terbuka dan hanya membawa nama Forkopimda Kota Gorontalo. Mungkin demikian yang bisa kami laporkan, kami kembalikan ke studio. Rekan. Baik, Terima terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kajari Kota Gorontalo, yakni Edi Hartoyo. Berikut untuk tayangannya. Hari ini Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo kembali menyampaikan siaran pers, yaitu bahwa hasil perkembangan dari pemeriksaan bahwa pada hari Senin 25 Maret 2024 tersangka RB, dalam hal ini Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo selaku pengguna anggaran yang didampingi oleh penasihat hukumnya datang menghadap ke tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan yang sebelumnya dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo nomor PIN 33-5.10-FD.3-03-03-2020. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.